Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Warangka, Danan dan Cahyo akhirnya tiba di rumah Dirga. Dari awal mereka sudah curiga dengan keberadaan pabrik tahu yang berada di sana. Saat bertemu Abah, ia menceritakan bahwa benda yang pernah menyegel keris Benggolo Ireng berada di sana. Sunyinya sebuah hutan kadang menyimpan misteri yang seharusnya tidak perlu disipak oleh manusia yang tidak seharusnya berada di sana. Di balik perasaan tenang yang dihadirkan di bawah sinar mentari, selalu ada kengerian yang menyelimuti di bawah sinar rembulan. Alas mayit ternyata masih menghubungkan kami dengan sesuatu misteri yang akan menciptakan tragedi berdarah yang harus kami hentikan. Itu Pak Le, teriakku pada Cahyo yang sedari tadi menunggu Pak Le di ujung lembah. Kami memang sengaja menjemput Pak Le di sini karena jalan untuk masuk ke desa masih sulit dilalui dan membingungkan. Sini Pak Le, tak bantuin, ucapku sambil membawa sebuah tas kain besar yang dibawa oleh Pak Le. Sepertinya mau tidak mau Pak Le harus tinggal cukup lama di desa ini. Karena saat ini hanya ilmu Pak Le lah yang bisa menahan Mbah Suroto saat tubuhnya diambil alih. Kamu nyariin apa, Jul? Tanya Pak Le yang heran pada Cahyo yang terlihat mengelilingi Pak Le. Bule nggak bawain apa-apa gitu Pak Le? Arem-arem atau lemper gitu? Tanya Cahyo balik. Oh, iya ini. Nih, bawa. Balas Pak Le yang menyerahkan sebungkus kantong kresek hitam yang diambil dari tasnya. Cahyo dengan cepat segera mendekat dan mengambil bungkusan itu. Dengan sumringah Cahyo membuka bungkusan itu. Dan seketika wajahnya berubah menjadi aneh sambil menutup hidungnya. Pak Le, lemper dari mana? Ini baju kotor. Dengan bungkusan yang diberikan oleh Pak Le. Sontak aku tertawa melihat wajah lucu Cahyo yang termakan tingkah iseng Pak Le. Lah sudah tahu Pak Le dari desa selatan, gak mampir ke rumah, malah ditanya oleh-oleh. Ucap Pak Le yang menahan tawa gelinya saat melihat wajah Cahyo. Setelah kejadian itu, sepanjang perjalanan Cahyo hanya menggerutu karena ternyata harapan untuk menikmati masakan bule pupus seketika. Siapa namanya? Suroto. Apa kondisinya separah ini, Nan? Tanya Pak Le yang ingin mengetahui permasalahan yang kami ketahui di desa ini. Kondisi Mbah Suroto mulai stabil setelah dibantu oleh Pak Sardi. Tapi sesuatu yang membuat Mbah Suroto menjadi seperti itulah masalahnya sebenarnya. Jawabku. Pak Sardi ayahnya Sekar? Tanya Pak Le. Aku mengangguk dan melanjutkan cerita mengenai sebuah keris yang berisi kekuatan hitam yang mengambil alih kesadaran Mbah Suroto. Dirga juga mendapat penglihatan mengenai ketiga keris kembar pembawa petaka yang akan bangkit dan akan mengakibatkan pertumpahan darah. Saat matahari tepat berada di atas, kami sampai di desa Windu Alit dan segera membawa Pak Le ke rumah singgah tempat Mbah Suroto dirawat. Saat itu juga Pak Le merasakan keberadaan sosok yang mengelilingi desa ini yang tidak berani untuk mendekat. Makhluk-makhluk ini apa tidak membahayakan desa ini? Tanya Pak Le. Kami tidak ada pilihan Pak Le. Mereka adalah pengikut dari sosok yang mendiami keris Benggolo Abang yang mengikuti Mbah Suroto. Selama Mbah Suroto sadar, makhluk itu tidak akan berbuat apa-apa. Jelasku. Mendengar penjelasanku, Pak Le hanya diam, seolah memang tidak ada solusi lain atas hal ini. Tapi aku mengerti kekhawatiran Pak Le akan warga desa yang pasti akan terganggu bila mengetahui keberadaan makhluk-makhluk ini. Kula nuwun. Aku mengetuk dan membuka pintu rumah singgah tempat kami merawat Mbah Suroto. Terlihat Sekar segera keluar menyambut kami dan mengenalkan Pak Le pada Pak Sardi, ayahnya.
Monggo Pak Le, masuk. Saya Sardi, ayahnya Sekar. Terima kasih banyak dulu sudah mau membantu Sekar, ucap Pak Sardi yang memang sangat ingin bertemu dengan Pak Le. Sama-sama Pak Sardi, kebetulan aja Cahyo yang nemuin Sekar. Lagi pula Sekar juga sudah saya anggap anak sendiri, jawab Pak Le. Tuh Sekar udah dianggap anak sama Pak Le, sering-sering dong main ke Klaten, ucap Cahyo menyelah pembicaraan mereka. Iya Sekar, tapi mampir ke Klatennya pas bocah ini lagi pergi ya, balas Pak Le. Gimana sih Pak Le, kalau gitu percuma dong, ucap Cahyo. Iya, mungkin sewaktu-waktu gantian saya dan Sekar yang mampir ke rumah Pak Le. Kami memang jarang sekali keluar desa, jelas Pak Sardi yang ikut terhanyut dalam obrolan iseng Cahyo dan Pak Le. Setelah sedikit beristirahat dan menikmati suguhan yang dibuat Sekar, Pak Le segera menghampiri Mbah Suroto yang terbaring di salah satu kamar di rumah ini. Tepat saat memasuki kamar, Pak Le menoleh ke arah tas kainnya. Aku menduga sepertinya keris Sukmageni juga bereaksi dengan keberadaan keris Benggolo Abang yang dimiliki oleh Mbah Suroto. Kula nuwun, ucap Pak Le dengan sopan sebelum masuk kamar. Terlihat Mbah Suroto memaksakan dirinya untuk duduk dengan setiap luka yang ada pada dirinya. Sudah santai aja Mbah Suroto, saya Pak Le mereka. Nama saya Bimo, mereka sudah menceritakan semuanya kepada saya, ucap Pak Le. Mbah Suroto terbatuk-batuk namun tetap ingin menjawab Pak Le. Bimo ya, kata mereka api itu adalah ilmumu. Benar-benar ilmu yang hebat dari seorang manusia. Uji Mbah Suroto yang memang serasa sangat tertolong dengan keberadaan geni Baraloka milik Pak Le. Ilmu itu hanya titipan Tuhan, saya hanya perantaranya. Bertemunya Mbah Suroto dengan api ini pasti juga merupakan salah satu jalan dari Tuhan atas usaha Mbah Suroto yang ingin menyelamatkan keluarga Mbah Suroto. Balas Pak Le yang segera memeriksa tubuh Mbah Suroto yang terlihat lemah. Melihat Pak Le mulai memeriksa dan membaca doa, aku dan Cahyo meninggalkan kamar agar Pak Le bisa berkonsentrasi. Kami juga harus bersiap-siap meninggalkan desa Windu Alit untuk mencari tahu keberadaan keris yang menjadi asal-muasal petaka ini. Setelah beberapa lama Pak Le keluar dari kamar dan keringat yang bercucuran. Sekar dengan sigap memberikan handuk kecil untuk Pak Le. Sudah cukup jelas, Pak Le juga merasakan kesulitan dengan apa yang dihadapi Mbah Suroto. Tepat saat itu juga, Dirga dan Mbah Jagat kembali dari alas mayat. Mereka kembali ke sana sekedar untuk mengirimkan doa untuk leluhur Dirga, Prabu Arya Dharmawijaya, yang bersemayam di sana. Pak Le, sudah lama? Tanya Dirga yang segera salim ke Pak Le, dan bergabung bersama kami. Baru saja kok, belum lama. Nah, kebetulan kalian sudah sampai. Sepertinya kalian harus segera mencari tahu tentang permasalahan ini. Pak Le sudah mencoba berbagai cara. Geni Baraloka dan keris Sukmageni hanya dapat mempertahankan kesadaran Mbah Suroto. Jelas Pak Le. Bahkan keris Sukmageni tidak bisa menghapus kutukan Mbah Suroto. Tanya Mas Jagat. Pak Le menggeleng. Itu bukan kutukan, ini adalah perjanjian leluhur Mbah Suroto dengan sosok di balik keris itu, balas Pak Le. Kalau begitu, ini semua mulai masuk akal. Terjawab sudah mengapa ilmu kami tidak mampu memulihkan kesadaran Mbah Suroto sepenuhnya. Sepertinya kami memang harus mencari tahu keberadaan keris lainnya yang menjadi asal-muasal petaka ini. Maaf ya Dek Sekar, besok pagi Mas Cahyo harus meninggalkan Dek Sekar lagi, ucap Cahyo dengan wajah penuh drama. Sekar tertawa kecil mendengar candaan Cahyo. Aku sudah bersiap melemparkan sandalku pada Cahyo, tapi akhirnya ku tahan. Karena mungkin mereka butuh waktu untuk bercanda lebih banyak sebelum hal-hal buruk mulai menimpa kami. Panjul, kalau kedinginan gantian aja, aku yang di belakang. Teriakku pada Cahyo yang dikorbankan untuk duduk di bak belakang mobil pick-up Mas Jagat bersama motor Vespa kesayangannya. Udah tenang aja, pendekar itu nggak takut kedinginan, jawabnya dengan santai. Tapi aku selalu tahu,
bahwa memang tabiat Cahyo yang tidak mau membiarkan temannya mendapat posisi yang tidak enak. Dirga sudah menelpon Abah dan menceritakan mengenai kejadian di desa Windu Alit. Beliau berjanji akan mencari tahu lebih banyak informasi mengenai 3 buah keris kembar yang sempat ia ketahui sebelumnya. Perjalanan kami menuju desa Dirga terhitung cukup lama. Kami beberapa kali berhenti di warung kopi di pinggir jalan provinsi untuk sekedar beristirahat dan memastikan Cahyo tidak tertinggal tertiup angin. Seandainya kami tidak terburu-buru, mungkin perjalanan ini akan menjadi menyenangkan ketika kami bisa saling bercerita selama perjalanan mengenai bagaimana sebenarnya hubungan orang tuaku dengan Mas Jagat, hingga bisa dekat dengan keluarga Dharma Wijaya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kami sampai di sebuah desa yang sudah cukup padat dengan bangunan tepat saat matahari terbenam. Terdapat sebuah pasar yang sudah dikelola oleh pemerintah di sana. Dan yang paling menarik perhatianku adalah sebuah bangunan besar menyerupai pabrik yang sempat kulihat tak jauh dari sungai. Mas Jagat, itu tadi bangunan apa? Tanyaku yang penasaran. Oh, itu pabrik tahunya Pak Wijaya Kartakusuma, tapi beliau saat ini sedang sakit, jadi dikelola oleh istrinya. Cerita Mas Jagat. Sakit apa Mas Jagat? Harusnya mereka punya uang untuk mengobati ke rumah sakit kota kan Mas? Tanyaku lagi. Penyakitnya cukup aneh Nan, dan Pak Wijaya dan keluarganya juga cukup tertutup dengan penyakitnya. Jawab Mas Jagat. Agak misterius ya. Semoga saja mereka juga cepat mendapat solusi atas masalah mereka. Balasku. Iya Mas Danan, tapi tahu hasil pabrik mereka enak loh. Besok kita coba yang masih fresh. Cerita Dirga. Wah siap dong, kalau soal makanan itu yang di belakang pasti semangat. Balasku. Kami turun di sebuah rumah yang memiliki halaman kebun yang cukup luas, dengan bangunan utama yang dibangun dengan tembok dan dekorasi batu alam. Walaupun sederhana, rumah itu terlihat sangat nyaman, dengan jendela kayu model lama dengan kisi-kisi kaca di dalamnya. Punten, Abah, Emak, Dirga pulang. Ucap Dirga sambil membuka sendiri pintu rumahnya, yang sepertinya memang jarang terkunci. Suara langkah kaki terdengar mendekat menyambut teriakan Dirga. Itu adalah Abah, ayah dari Dirga Dharma Wijaya, yang seharusnya ia juga adalah salah satu garis keturunan bangsawan dari Prabu Arya Dharma Wijaya. Namun pakaiannya terlalu sederhana untuk seorang keturunan darah bangsawan. Dan satu lagi yang membuatku penasaran, pasti ada cerita menarik mengenai kepindahan mereka ke Tanah Sunda. Permisi Abah, saya Danan, dan ini teman saya Cahyo. Mohon izin merepotkan Abah. Ucapku memperkenalkan diri. Merepotkan naon, sudah ayo masuk. Dirga sudah cerita semuanya, sama saudara sendiri tidak usah sungkan-sungkan. Ucap Abah yang ternyata begitu ramah. Mendengar itu kami tidak sungkan lagi, dan segera masuk menuju ruang tamu, dan melepaskan lelah selama perjalanan, dengan minuman hangat yang sudah disediakan oleh orang tua Dirga. Cahyo, ini minum dulu, masih hangat. Ucapku ke Cahyo sambil menggeser duluan teh hangat yang dihidangkan ke Cahyo, yang terlihat masih kedinginan sambil menutupi tubuhnya dengan sarungnya. Tanpa banyak bertanya, Cahyo segera menikmati teh hangat yang ada di hadapannya, dan mencomot beberapa gorengan. Kelihatannya pada kelelahan ya. Malam ini istirahat dulu saja, bicara seriusnya besok saja. Ucap Abah yang melihat wajah Cahyo yang sedikit pucat setelah menghadapi terpaan angin sepanjang perjalanan. Iya, saya sudah siapin air panas buat mandi. Mas Jagat nginep di sini saja sekalian. Tambah emak, ibu dari Dirga, yang ikut keluar menyambut kami. Wah, nggak usah, saya pulang saja. Sudah ditunggu orang rumah juga. Jawab Mas Jagat yang sepertinya sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah. Ya sudah, setelah itu istirahat dulu saja. Ada banyak hal yang ingin saya ceritakan berdasarkan cerita Dirga kemarin. Tapi saya harus mengambil sesuatu dulu besok. Jadi mungkin bicara seriusnya besok siang saja ya. Lanjut apa? Kami setuju. Malam itu hanya dilalui dengan perbincangan kecil
yang ditutup dengan Cahyo yang diam-diam minta kerokan. Sebelum akhirnya kami tidur ditemani suara dengkuran Cahyo yang sepertinya menggema sampai satu desa. Pagi itu aku terbangun lebih awal. Cahyo masih tidur dengan pulas. Sementara aku menyadari Dirga sudah bersiap-siap melakukan sesuatu. Lah, masih pagi, mau kemana Dirga? Tanya aku. Oh, biasa mas, bantuin mas Jagat nganter barang ke pasar. Jawab Dirga. Ternyata sudah rutinitas Dirga setiap pagi untuk membantu mas Jagat mengantarkan dagangannya ke pedagang-pedagang pasar. Aku ikut deh, sekalian jalan-jalan. Ucapku yang dengan senang hati disetujui oleh Dirga. Pasar di desa ini cukup ramai. Mas Jagat terlihat cukup dekat dengan pedagang-pedagang di pasar ini. Tak jarang juga pengunjung pasar yang menyapa Jagat dan Dirga. Mas Jagat terkenal juga ya di pasar? Tanyaku penasaran. Kan wajar Nan, kerjaanku nganter-nganter barang dari toko grosir ke pedagang-pedagang pasar. Jadi wajar pada kenal. Jawab Mas Jagat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Mas Jagat mengajakku makan di sebuah warung bakso yang berada di sudut pasar. Dirga, lama nggak kelihatan. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang menyapa kami di warung bakso tempat kami ingin menuntaskan lapar. Teh Rini, sama siapa kesini? Sama Aputra. Tanya Dirga yang membalas ucapan perempuan itu. Enggak, sama Mang Toha, ini lagi mesen. Dirga sama Mas Jagat teh dari mana saja, baru kelihatan. Tanya seseorang bernama Rini itu. Habis ada acara di Jawa Tengah, Teh Rini juga tumben ikut nganter tahu. Balas Dirga yang terlihat cukup akrab dengannya. Iya, lagi libur saja. Jawabnya yang dilanjutkan dengan perbincangan-perbincangan ringan. Namun sebenarnya aku sendiri lebih tertarik dengan perbincangan antara Mas Jagat dengan Mang Toha. Mas Jagat, sekali-kali kalau ada waktu mampir ke pabrik, saya teh penasaran. Bener nggak pabrik itu katanya angker? Terdengar suara Mang Toha seperti bertanya ke Mas Jagat. Iya Mang, saya sudah sempat lewat ke sana. Karyawan-karyawan juga sudah ada yang cerita, katanya ada sosok yang mirip Mang Toha ya? Tanya Mas Jagat dengan nada menggoda ke Mang Toha. Mas Jagat teh, jangan begitu. Walaupun gak gitu mengganggu, tapi lama-lama serem juga. Lanjut Mas Toha. Iya Mang Toha, mereka sepertinya sudah menunggu lama di sana. Seharusnya tidak ada mencelakai, tapi yang harus jadi perhatian sebenarnya sosok wanita di sebelah pabrik. Tepatnya dekat sebuah pohon. Sepertinya dia membawa dendam, entah untuk siapa. Sayangnya setiap saya mendekat, sosok itu lebih dulu menghilang. Ucap Mas Jagat. Dari perbincangan ini, aku seolah bercermin. Ternyata Mas Jagat juga sering mendapat permintaan dari orang-orang yang dikenalnya. Mungkin memang sudah takdir keluarga kami untuk mengemban tugas seperti ini. Setelah cukup kenyang, kami kembali ke rumah Dirga dengan diantar oleh Mas Jagat. Dia juga ingin mengetahui informasi yang didapat oleh Abah akan keberadaan keris-keris itu. Saat sampai di rumah Dirga, terlihat Cahyo seperti sedang berbicara serius dengan Abah. Sepertinya ada sesuatu kabar yang cukup serius. Danan, sepertinya kita harus pisah jalan. Ucap Cahyo tiba-tiba. Maksudmu gimana? Ada kabar apa toh? Tanyaku yang heran dengan ucapannya. Barusan aku ditelepon sama Guntur. Sepertinya aku harus ke desanya. Ucap Cahyo. Cahyo menceritakan bahwa tiba-tiba desa Guntur diserang oleh seorang dukun berwujud nenek tua yang membawa pengikut-pengikut makhluk halusnya untuk menyerang desanya. Rupanya yang diincar adalah seorang perempuan bernama Indira. Dia adalah satu-satunya keturunan yang tersisa di pewaris keris Penggolo Ireng. Ibu dan kakaknya mati dengan mengenaskan dibunuh oleh ayahnya dalam pengaruh keris itu. Lalu mereka gimana? Apa mereka selamat? Tanyaku yang mulai khawatir. Mereka selamat, Nyai Jambrong membantu mereka mengusir dukun dan pengikutnya. Jawab Cahyo. Nyai Jambrong? Nyai Jambrong pemilik ilmu rawa rontek yang bertarung sama kita dulu. Tanyaku semakin heran. Cahyo mengangguk. Rupanya setelah kehilangan ilmunya, Nyai Jambrong mengasingkan diri di hutan,
Di rumah tempat Arum dan Buningrum tinggal dulu, sekaligus menurunkan ilmu bela dirinya ke Guntur. Rupanya kalian sudah melalui kejadian-kejadian besar yang mengerikan ya. Ucap Apa yang cukup kaget mendengar cerita kami. Iya bah, Dirga juga belajar banyak dari Mas Danan dan Mas Cahyo. Ucap Dirga. Ya sudah, duduk dulu semua. Apa mau bercerita sesuatu sebelum Mas Cahyo berangkat? Kalau memang perkara yang kalian hadapi ini berhubungan dengan keris penggolo ireng, maka ini bukan masalah sepele. Apa bercerita bahwa keris penggolo ireng merupakan keris kembar 3 yang dibuat pada zaman kerajaan ratusan tahun yang lalu. Keris yang dibuat oleh Empu Gila dengan batu langit yang jatuh di salah satu hutan saat itu. Empu itu memberi syarat pada yang akan menggunakan ketiga keris itu, bahwa mereka tidak boleh berhenti membunuh. Bahkan ketika perang sudah usai, sumpah itu akan diteruskan kepada setiap keturunannya. Saat itu panglima-panglima yang haus akan kemenangan berkompetisi untuk mendapatkan keris-keris itu tanpa mengindahkan konsekuensinya. Hingga terpilihlah ketiga panglima yang akan dikirim ke perang akhir dengan kesenjataan keris itu. Ketika sudah diwariskan, keris itu diisi sosok makhluk yang tidak diketahui asalnya dari mana. Namun setiap pemegang keris pusaka itu mendapat kuasa untuk memerintah pengikut dari sosok mengerikan yang mendiami keris itu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.